Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bertemu lagi dengan saya melalui acara Mimbar Gemar Online pada hari ini Sabtu tanggal 29 April 2023. Hari ini saya terberkati dari pembacaan yang terdapat dalam surat Galatia pasal 6. Saya akan bacakan mulai dari ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hari ini kita belajar bahwa Rasul Paulus menuliskan orang-orang percaya di Galilea harus melakukan perbuatan baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Bahkan Rasul Paulus menandaskan untuk tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar banyak orang-orang mengatakan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Dan apa yang dikatakan itu biasanya dilandaskan kepada firman Tuhan, terutama ini saya bacakan salah satu dari surat Rasul Paulus juga, pasal 2 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saya sandingkan surat Paulus yang ada di Galatia dan di Efesus ini seolah-olah bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara ya. Di sini dalam Efesus Rasul Paulus mengatakan karena kasih karunia kita diselamatkan. Di dalam Galatia Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan baik berarti dia menabur dalam kedagingan, dia akan binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat dalam Efesus ini seolah-olah perbuatan baik itu tidak diperlukan oleh orang percaya. Dan banyak orang yang salah mengerti akan hal ini, sehingga setelah mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak berusaha untuk hidup baik, hidup berkenan kepada Allah. Mereka masih hidup dalam kehidupan yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini akan saya jelaskan sedikit mengenai apakah perbuatan baik itu mempengaruhi keselamatan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka
Dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia telah terpisah dari Allah dan tidak bisa kembali kepada Allah sesuai yang dirancangkan oleh Allah semula, bahwa Allah ingin manusia tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Tetapi karena manusia lebih menuruti keinginannya sendiri dan mendengar suara iblis, sehingga dia tidak menuruti apa yang difirmankan oleh Allah, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Artinya selama-lamanya manusia terpisah dari Allah. Dalam kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa, semakin lama kecenderungannya adalah berbuat jahat semata-mata, dan itu memilukan hati Allah, sehingga roh Allah meninggalkan manusia. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah memikirkan cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan kembali manusia. Sebab kalau Allah tidak memberikan cara dari Allah, seluruh manusia akan langsung masuk ke dalam neraka. Karena upah dosa adalah maut, itu firman Allah. Dan Allah memiliki aturan, tatanan yang tidak akan dilanggar oleh Allah sendiri. Allah tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Oleh sebab itu, dosa semakin berkembang dalam kehidupan manusia. Dan Allah oleh kasih-Nya melalui bangsa Israel menjanjikan seorang penyelamat, karena dosa hanya bisa dihapus oleh darah dari pribadi yang maha kudus, maha suci. Seluruh manusia telah tercemar oleh dosa. Sebab itu tidak ada seorang pun manusia yang sanggup melepaskan manusia dari akibat dosa, yaitu maut. Sebab itu Allah Bapa mengutus Putra Tunggal yang dikasihinya untuk datang ke dunia, menjadi manusia sama seperti manusia. Dia berkorban sebagai tumbal penghapus dosa. Darahnya yang maha suci, maha kudus, yang tak bercacat celah, itulah yang sanggup menghapus dosa manusia. Darah Yesus Kristus, Putra Tunggal kesayangan Bapa. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menerima karunia penebusan. Tuhan Yesus ini membuka kembali jalan, memberi kembali, sehingga manusia memiliki kesempatan untuk bisa datang kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Nah, oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, terbukalah jalan, yaitu jalan yang akan membawa kita kembali ke rumah Bapa. Tuhan Yesus pintu, di situ kita bisa melihat bahwa masih ada harapan, ada kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki dirinya dari kodrat dosa yang sudah melekat pada manusia, sehingga manusia memiliki jalan untuk kembali menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus memberikan manusia kepada manusia kesempatan untuk kembali. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, anugerah yang diberikan Tuhan Yesus itu bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah kembali ke rumah Bapa sesuai rancangan kehendak Allah Bapa yang semula, di mana manusia selama-lamanya tinggal bersama Bapa, turut memerintah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, memang sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia ini, menebus dosa kita, berkorban bagi kita, perbuatan baik manusia itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena seluruh manusia
telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah Tuhan Yesus hadir berkorban bagi kita, maka terbukalah jalan bagi manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang-orang percaya ini harus meneladani Kristus. Hidupnya harus berbuah. Hidupnya harus berbuah-buah, semakin hari semakin banyak dan buahnya tetap. Dan salah satu buah roh adalah kebaikan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus berbuah kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan, itu adalah bukti iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah respon kita atas anugerah yang telah kita terima melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagi setiap orang yang percaya harus melakukan perbuatan baik. Sebab dengan kita berbuat baik, kita mematikan kedagingan kita, tabiat dosa kita yang kecenderungannya adalah berbuat jahat. Dengan berbuat baik sesuai hukum Kristus, maka kita akan mematikan kedagingan kita dan roh kita akan semakin hidup. Sehingga kodrat dosa kita semakin lama semakin kita kikis, sehingga hanya manusia rohani yang akan muncul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus tidak jemu melakukan perbuatan baik selama masih ada kesempatan. Karena kalau kita sudah dipanggil Tuhan, dikatakan waktu kita habis, maka kesempatan kita untuk berbuat baik tidak ada lagi. Dan inilah buah yang akan kita bawa menghadap Tuhan. Buah roh, salah satunya adalah kebaikan. Itu yang akan kita bawa menghadap Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dengan berbuat baik sesama, kita akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Melalui kebaikan yang kita lakukan, kita memberitakan kepada sesama, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, inilah kehidupan Kristus dahulu yang bisa kamu lihat di dalam hidupku. Dengan sesama, kita juga sesama orang percaya, kita harus saling menopang, membantu. Sehingga di situ terjadi ikatan kasih, sehingga gereja Tuhan boleh menjadi garam dan terang dunia. Demikian Bapak Ibu sharing yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dan memberikan kepada kita semangat untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik selama kesempatan masih ada di dalam hidup kita. Dan kebaikan itu harus kita lakukan sebagai wujud nyata dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk nasihat-Mu pada pagi hari ini, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami harus berbuah, dan salah satunya adalah kebaikan. Dan dengan kebaikan itu, orang akan melihat Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi garam dan terang dunia seperti yang Engkau inginkan. Dengan kebaikan kami bisa menarik banyak orang datang kepadamu. Oh Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami bisa kalau kami mau. Dan kami percaya Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami yang akan memampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ini Tuhan selalu memberi peringatan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa kemuliaan bagi Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Salam berkemar. Tuhan Yesus menyertai.